Jangan takut gagal, jadikan kegagalan itu sebagai pelajaran untuk memacu kita berusaha lebih keras lagi meraih yang kita inginkan. Sama seperti Glazer terus berusaha untuk menggerogoti Manchester United dari keuntungan yang didapat oleh tim yang di Old Trafford tersebut. Selamat kepada fans Man United, inilah dia Box to Box Football Show. Selamat datang semuanya di Box to Box Football Show. Apa kabar? Mana suaranya nih yang di belakang? Dari mana? Pondok Indah. Waduh, yang di Ciledug suaranya mana? Ya Haji Nawi, mana Haji Nawi? Yo. Jalan Lodam, mana Jalan Lodam? Yang tahu pasti di komen dan konceh nih Jalan Lodam apa. Nih balik lagi di Box to Box Football Show episode ke-26 season ke-5. 6. Anjing udah ke-6, mantap. Bersama saya Tio Tomo dan kali ini Jerry sedang sedang menjadi salah satu paketan bersama Afif Safi di Liga 3. Dia main di mana? Persipan, Pandeglang Liga 3. Kita doakan yang terbaik buat Afif, semoga dia sukses ya menembus tim utama. Dan seperti biasa saya nggak sendiri, ada Rosi, ada Rana. What's up? Ya ini dia, ada Aun juga. Dan seperti yang kalian minta itu Dex nggak ada kali ini karena kemarin sudah sangat berbahaya sekali ya omongannya ya. Jadi Dex kita pinggirkan dulu, digantikan oleh Aun. Dan yang nggak boleh kita pinggirkan ini adalah tragedi Kanjuruhan karena sudah setahun lebih berarti ya. Sudah lewat malah. Ya. Sudah lewat, betul sekali, setahun berapa hari? 15 ya, 15-16 hari berarti ya. Ini 15 hari berarti ya? Betul, 15 hari. 16 kan sekarang. Dan seperti biasa kita terus menyuarakan dukungan kepada Kanjuruhan yang pasti jangan dilupakan karena itu bukan sebuah angka tapi itu adalah nyawa yang melayang di satu pertandingan sepak bola. Dan ada update juga ini dari Polres Malang, salurkan modal UMKM untuk korban tragedi Kanjuruhan. Betul, ini dari Detik Jatim saya baca ya. Menurut saya good gesture ya. Good gesture. Cuman pastinya kalau melihat keluarga korban yang kemarin kita undang di episode spesial, mereka maunya lebih dari itu. Pastilah. Tetap keadilan harus ditegakkan. Good gesture oke, fine, tapi keadilan harus ditegakkan gitu intinya. Betul. Dan kemarin saya melihat nonton di Twitter siapa tuh yang komika yang ngerosting polisi di acara polisi. Siapa namanya gue lupa. Wah, saya tidak punya pengetahuan komika sayang. Egi. Dia ngerosting itu, dia ngebahas soal Kanjuruhan di awal. Oh, ya kan? Jadi acara sayembara polisi, dia ngerosting polisi. Tapi Kanjuruhan. Bagus. Gitu ya. Dan juga yang menyangkut Kanjuruhan ini ternyata seperti biasa Vietnam, lagi-lagi media Vietnam ini mengingatkan bahwa soal tuan rumah Piala Dunia 2034 ini tentang Israel dan tragedi Kanjuruhan. Memang U20 kemarin terjadi karena tidak terjadi di Indonesia karena satu dan lain hal, Israel salah satunya, dan juga tragedi Kanjuruhan yang masih sampai sekarang masih disorot oleh media luar nih. Ini sebenarnya kan Indonesia ditentang buat jadi co-host ya Piala Dunia 2034, udah kita bahas di episode sebelumnya gitu. Terakhir tuh kalau nggak salah media Australia kan ada Sydney Morning Herald kalau nggak salah. Itu akhirnya ternyata tulisan opini gitu. Dia bilang karena Indonesia masih belum kelar gitu ya dengan Kanjuruhan dan segala macam, ada baiknya kita mencoba kalau pengen co-hostnya adalah negara Asia Tenggara itu ke Malaysia atau Singapura gitu, itu yang Australia. Nah sekarang ini yang dunking juga nih media Vietnam gitu. Oke. Kanjuruhan oke lah gitu, tapi menurut gue kalau satu lagi yang Israel kan boykot tuh Piala Dunia U20 ya. Lu boleh punya opini, tapi preferensi pribadi gue menurut gue adalah setelah apa yang terjadi gitu ya di Israel, menurut gue protes terhadap Israel tuh emang layak sih sebetulnya. Serius. Ya, tapi serius kalau buat gue ya. Tapi kalau menurut Aun sama Rana mungkin karena dengan ini kan akhirnya media harusnya ya, apalagi kalau misalkan tiba-tiba ada kesempatan jadi Piala Dunia gagal karena keadilan Kanjuruhan masih belum tuntas ya. Apakah ini menjadi satu satu cara akhirnya ngebuat kita semua sadar lah, apalagi orang-orang yang bertanggung jawab itu sadar bahwa ini nggak cuma ini harus segera diselesaikan untuk mendapatkan kesempatan bermain di Piala Dunia gitu. Ya mudah-mudahan ya, tapi nggak tahu ya, faktor international pressure apalagi kalau masih melalui media saja, bukan institusi yang terkait, itu bisa sejauh mana. Tapi kembali ke soal media ya, jujur saya bukan orang yang paling mengikuti soal ini. Dan ketika Kanjuruhan terjadi, ini juga udah banyak yang tahu, impuls pertama saya adalah, aduh ini jangan ada bola lagi deh.
I am someone who is actually against ada Piala Dunia Iya. U23 waktu itu 20, agak U20 gitu. Bagi gue itu adalah sesuatu yang ganjel ya ketika ada sebuah tragedi kemanusiaan seperti itu. Jadi kalau saya sebenarnya ini again ya preferensi pribadi tidak mewakili editorial. Saya harus cek editorial box to box sama Dex posisinya kayak apa ya. So tapi me personally selama ini belum beres. Gue nggak sepakat ada Piala Dunia senior di sini diadakan sih. Oke, Aun? Kok gue merasa masalahnya Australia emang harus nyari partner lain sih. Karena satu stadion kalau Singapura nih. Stadion paling bagus cuma National Stadium. Mau Malaysia stadionnya JDT paling sama Bukit Jalil cuma 2. Mau Jakarta Indonesia Jakarta lagi gitu. Jadi menurut gue emang sebenarnya nggak ada yang ideal gitu buat jadi teman tuan rumahnya Australia gitu. Mending, Australia masalahnya baru aja. Ya mending kayak waktu World Cup Women aja sekalian Australia sama Selandia baru aja gitu. Karena gue tidak melihat ada partner yang cocok di Asia gitu. Karena kalau media Vietnam itu emang rese aja dari dulu sih sebenarnya. Oh gitu ya. Emang Karena kalau AFF tuh pasti mereka rese banget sama Indonesia gitu. Ada aja kayak misalnya waktu yang pas kita Piala AFF 2020 itu sama media Vietnam tuh digembar-gemborin kalau si Elkan tuh ya yang waktu dia kasus dia kan ternyata beli necessities keluar karantina lah. Terus di media Vietnam tuh dijelasin Iya. kayak menggambarkan kalau Elkan ini anak bandel banget gitu. Nah menurut gua kalau media Vietnam yang memberitakan gak harus dimasukin ke hati juga sih. Jadi, anggapnya angin lalu ya. ya emang kayak mereka biasa kayak gitu bikin panas aja. Tapi kalau misalnya terkait jadi host World Cup, gue lebih prefer mending Australia gak usah cari negara ASEAN karena Oceania aja sekalian gitu. ya karena gak ada yang stadion yang benar-benar level World Cup menurut gue kecuali mungkin stadion Sultan Ibrahimnya Johor yang baru ya itu mungkin betul. Tapi kan masa cuman itu doang gitu. Jadi menurut gue Australia mending cari negara lain sih. Oke, dan juga yang pasti Liga 1, Liga 2, Liga 3 bahkan udah akan dimulai juga. Terus Piala Dunia umur 17 juga akan segera dimulai bulan November ini ya. Bulan depan berarti, dan jangan lupa untuk terus menyuarakan suara Kanjuruhan. Keadilan untuk tragedi. Ada U17 ya? Ada U17. Oh, iya. Karena sebenarnya karena kesempatan nonton di stadion adalah mungkin yang bisa dimaksimalkan oleh para fans untuk terus menyuarakan tragedi Kanjuruhan. Gitu. Hype berasa gak sih? Karena saya udah gak kerja di FIFA gak berasa sih, saya gak berasa. Plus ini pandangan gue pribadi ya. Kalau U20 tuh kita masih bisa lihat calon bintang. Oh, ya kan kayak pemain-pemain yang bakal kita juga udah lihat dia gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi U17 tuh beneran kayak nonton anak kecil gitu loh. Ini buat yang suka main FM aja kali ya. Iya gitu. Betul. Ini yang bakal gue pasang nih. Gitu. Dan memang selalu kan kalau misalnya kita bilang U17 di luar negeri itu level usia muda gitu kan bukan jadi menjadi hal yang utama kan, bodo amat aja. Karena seingat gue tuh Argentina aja katanya ngirimnya yang usianya 16-15 gitu, beneran anak kecil ya, gitu. Inggris juara belum akil balik ya. Iya. Baru habis disunat tuh juara di Korea kan. Ya juara di Korea Phil Inggris. Foden, Jadon Sancho dan kawan-kawan Bayangkan orang-orang itu jauh pergi ke Asia, ngebandel di Asia sudah pasti. Oh iya betul, apalagi kalau ya gitu gak usah komen apa-apa. Yang mungkin bisa dibilang bandel juga adalah ini saya bisa bilang tim kesayangan kita semua yaitu Inter Nusantara. Iya. Dibilang incredible experience. Waduh, kabar Inter Nusantara nih, Ros. Karena jurnalisnya Fabio Rossi, apakah ini ada saudaraan nama lu? Gimana, Ros? Ini jurnalis AI ya. Jadi ini sebuah kompetisi yang dijalankan oleh AI, klubnya juga dijalankan oleh AI, jurnalisnya juga AI gitu. Jadi dia bikin review ceritanya di situsnya OneFF itu, dia bikin review seluruh klub peserta OneFF di season pertama. Gue ngecek, gue baca, ternyata reviewnya Inter Nusantara itu yang paling panjang. Oh iya. Jadi dia bilang ini adalah salah satu tim dengan usia tertua. Pada musim kemarin mereka berhasil melihat apa yang salah, dia bilang, yaitu defense ya, termasuk kiper. Makanya kemudian untuk memperbaiki defense tersebut, mereka rela nge-trade salah satu pemain terbaiknya musim kemarin, namanya Schmidt. Kalau di dunia AI itu pakai trade ya? Pakai trade. Oh. Gila. Jadi emang gaya-gayanya itu kayak olahraga Amrik gitu. Jadi Inter Nusantara tuh baru aja nge-trade Schmidt buat memperkuat datang beberapa pemain buat memperkuat defense gitu. Makanya kemudian si Fabio Rossi itu bilang bahwa incredible experience musim kemarin sampai semifinal, tapi ternyata itu belum cukup, defense masih jelek. Ya ini yang dilakuin pas lagi off season gitu. Ya mungkin bagi fans Inter Nusantara bisa bilang this is our year ya. Seperti fans lainnya. This is our year. This is our 3 months ya. 3 months. Season. This is our season. Bosnya ini kan
Bapak Afif Safi Afif yang lagi Safi, main di Afif Persipan Safi, itu heeh. dia udah ngeluarin video di situ di Instagramnya Inter Nusantara. Saya sudah bilang kita ini musim bagus tapi musim depan kita akan perkuat lagi. Coba cek aja itu ada itu di Afif videonya. ini keren gitu. juga berarti ya. Dia Iya, player iya, owner iya. ya. Player Oh, owner. player owner. Iya. Player Hebat owner juga ya. Singkat aja, berarti ini liga mulai kapan terus? Oktober ini kok. Oktober ini udah mulai. Wah, bareng sama NBA berarti ya. Betul. Oh ya, Namanya pantesan dia. sistemnya juga mirip ya. Draft gitu. Dan yang gak kalah serunya adalah ketika seperti biasa kita tahu bahwa nggak ada liga di akhir pekan, tapi ini tim terus digoreng aja terus sih kan nggak ada apa-apa, tiba-tiba heboh, malah pagi-pagi buta weekend berarti itu Sabtu Minggu. Hari Minggu Pak. Hari Minggu pagi kita akhirnya mendapatkan kabar bahwa ini orang-orang Qatar, siapa namanya? Jassim ini withdrawn, akhirnya menarik penawarannya dari Glazer karena tak kunjung mencapai kesepakatan. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya banyak yang protes ya kan. Sebenarnya kalau gue pribadi gue berpikir bahwa yang penting Glazer keluar dulu aja gitu. Tapi akhirnya kemarin gue baca Twitter Rossi mengubah cara pandang gue yang berpikir oh ya mungkin bisa jadi. Tapi ya kalau sebagai fans saya berpikir emang harus banyak yang diberesin sih. Tapi dengan keluarnya si Jassim ini Qatar gak jadi masuk nggak jadi apa kalau kata lo? Klub BUMN. Klub BUMN ya. Apa tuh artinya? Badan usaha milik Nasir kan PSG ya. Iya, milik dia apa kan ini ya? Jassim. Harusnya BUMJ dong. kalau BUMJ gitu. ya. Ini badan usaha milik Jassim. Ya akhirnya dia Jassim. dengan tawarannya yang luar biasa loh. Maksudnya tawaran luar biasa, dia mau lunasin semua utangnya, mau bangun ini itu, tapi tetap ditolak. Dan yang kemungkinan menjadi 25%-nya Sir Jim Ratcliffe. Sir Jim Ratcliffe ya. Iya Dari 25%. Ineos gue gak tahu. Tapi kalau dari fans MU mungkin gue akan mengomel, ngedumel terus karena itu duitnya. Duit melayang. Tapi kalau dari fans Arsenal bagaimana tanggapannya sebagai melihat pesaingnya kalau ini kita gagal menjadi tim dengan oil kalau di Twitter bilangnya Oil Derby. oil derby Iya. jadi nih gagal nih gimana? Oh, well sebenarnya gue nggak punya pendapat yang membuat gue berasa dengan kuat ya soal ini ya. Gue sih kalau ngelihat beritanya, kalau buat gue ya dari ini ada bid, terus katanya gagal, terus Jim ini buat gue kayak gue lagi nonton Succession tau. Kalau lo nonton Succession kan tentang taipan yang deal or no deal, sell or no sell, Yeah. sell gitu, dan ujung-ujungnya agak fucked up gitu ya. Nah ini gue ngeliat sebuah deal nih gagal tuh seperti mini spoiler endingnya Succession 3 tapi sebenarnya itu malah berhasil gitu. Yeah, Dan malah apalagi ini kita ngomongin konglomerat US yang kayaknya kerjanya tuh nggak becus gitu. Tapi menurut gue yang paling punya pandangan kuat tentang ini sudah pasti fans MU ya, kayak aduh moralnya terguncang kalau seandainya masuk. Tapi ini tuh kayak tahun politik sebenarnya. Kayak lo milih lesser evil. Ya kan? Kayak sekarang misalnya kita tahun depan mau milih presiden, oh yang satu ada monarkinya gitu ya. Yang satunya lagi ya kelakuannya seperti itu di masa lalu. Yang satu lagi bisa dipercaya atau enggak gitu. Yang satu lagi apakah dia petugas partai. Jadi semuanya ini kayak mana yang paling less evil gitu. Nah, mending Rossi sebagai yang kompas moralnya di sini paling idealis gitu. Ros, lu bilang dengan tidak jadinya Qatar masuk ke United ini harusnya lu lega ya. Beda dengan kebanyakan teman-teman saya sebagai lu gimana? Sebelum Rossi lu gimana ketika tahu si Schick nih enggak jadi masuk ke United? Gue kesel lah. Kesel. Kenapa tuh lu kesel? Kesel sih maksud gue kayak Dari hati banget anjing ngomongnya. wah men kayak apa ya, maksud gue tuh gini, gue kesel karena klub yang gue suka tuh tidak bisa lepas dari cengkraman lintah lah gitu. Dan gue menganggap Glazer tuh lintah darat gitu. Karena dia nyedot uangnya United, dan yang jadi masalah adalah yang dia kuras itu kan asetnya United gitu. Betul. Tapi yang ketika United butuh, mereka gak akan ngeluarin duit. Nah itu yang kayak banyak banget hal fuck up yang dilakukan Glazer di sana gitu. Gue juga sama kayak lu ya sebenarnya. Yang penting ini keluarga Yahudi dari Miami itu yang penting keluar dulu aja. Dari Miami. Itu bener kan? Iya benar. Florida. Florida. Yang penting Bisnisnya di Florida. ini orang keluar dulu dah gitu. Soalnya pajaknya nggak ada di sana. Betul sekali. Itu tax haven Florida itu memang. Jadi ya gue tuh lebih ke idea yang penting jangan Glazer kalau gue. Siapapun itu ya. Siapapun itu yang penting jangan Glazer. Siapapun itu. Tapi jangan kalau ternyata pilihannya sekarang ada
Sir Jim gue juga enggak sih sebenarnya Iya. gitu. Berbeda dengan Rossi yang kemarin akhirnya membuat ternyata ya mungkin ya apa yang dikatakan Rossi bisa jadi benar berkata Rana, mungkin di endingnya orang pada nggak suka tapi ternyata ini yang terbaik ya kan, gimana Ros? Gimana tuh? Sebenarnya tadi kan dibilang gue idealis ya. I think gue tidak merasa ini idealis sebenarnya. Enggak, gue serius. Ketika gue ngomong gitu, ini serius. Ini sesuatu yang menurut gue tuh nggak perlu dilabeli idealis, SJW segala macem gitu ya. Karena kan ketika kita ngelabelin sesuatu itu distorting kan sebenarnya. Jadi gimana? Dari hal aslinya gitu. Jadi Nuansa gimana nih? gue tidak suka disebut idealis sebenarnya. Menurut gue serius. Iya. Serius. Gue ngerasa ini adalah sesuatu hal yang wajar gitu. Kayak misalkan ketika lo jadi supporter kan, gue kan akan selalu bilang bahwa ketika lo jadi supporter, kedekatan lo sebenarnya itu kan ke community, ke humannya itu sendiri, ke manusianya itu sendiri gitu. Nah, yang bikin gue agak heran ketika ada proses akuisisi sebuah klub bola gitu ya, yang mana yang ingin mengakuisisi adalah seorang kaya gitu, super tajir lah, yang pokoknya ketika ini diakuisisi klub lo bakal oke lah dari sisi finansial, nggak bakal ada yang ngalahin segala macam gitu. Yang gue heran adalah kenapa orang-orang kemudian obsesif sama hal tersebut gitu loh. Obsesif dengan pemilik kaya gitu. Iya gitu. Seolah-olah kalau misalkan gue kaya, gue lebih baik daripada lo semua gitu. But then again itu bukan duit lo juga gitu loh. Lo cuma nonton bola gitu. Itu satu yang gue heran gitu. Kedua adalah ketika kemudian gue bilang gue bersyukur nggak jadi klub BUMN. Karena gue paham bisa gitu ya posisinya, bahwa banyak pendukung Man United yang bakal ngerasa bahwa yang penting Glazer out dulu, yang ini masuk dulu gitu. Nah, ketika ini masuk jadi 100%, jadi klub milik negara gitu kan. Kalau ini klub lo dijadikan alat kendaraan politik atau kepentingan negara gitu ya lu gak bisa protes. Intinya ya gitu aja gitu. Tapi one day. Tapi kan contohnya ketika lu mikir gitu belum ada klub lain kayak misalnya PSG iya. gitu, Paris Saint-Germain, Man City gitu kan belum ada bukti tapi kan maksudnya akan selalu ada kemungkinan gitu loh. Kan kita udah belajar yang namanya sport washing, kita udah belajar bahwa sebenarnya yang namanya olahraga dan sepak bola itu nggak bisa dilepaskan dari politik. Selalu ada kemungkinan politik masuk ke dalam olahraga gitu loh, dimanapun gitu. Even sejarah Indonesia aja deh, Gelora Bung Karno kan juga itu kan mainan politik juga gitu loh di masa lalu gitu loh. Jadi ketika ada sebuah negara masuk ke dalam sebuah klub, menurut gue akan selalu ada kemungkinan bahwa ini klub itu bisa jadi kendaraan, entah gimana caranya, walaupun mungkin porsinya agak kecil gitu. Jadi ketika nanti udah lepas dari Glazer ini masuk 100%, ya lu gak bisa protes kalau misalkan ini jadi kendaraan. Dan kalau itu jadi kendaraan, apakah posisi lo bakal, ya bodo amat, yang penting klub gue nyaman, finansial oke, berprestasi segala macam, mudah-mudahan ya. Walaupun balik lagi kalau misalkan lu klub kaya, apakah lo langsung berprestasi, kan enggak juga kan. Ya sejauh ini ya menurut gue yang baru sukses siapa? City. PSG masih pincang lah kalau ngomongin di Eropa, di domestik udah oke gitu. Tidak ada jaminan lu bakal langsung sukses gitu. Karena balik lagi ketika lu masuk, duit datang, ya nextnya adalah good governance buat klub lo gitu loh. Jadi orang yang di belakang layar itu. Gitu, gimana lo manajemennya segala macam. Jadi gue tidak mengerti dengan euforia bahwa kenapa sih lo harus ayo dong, deal dong. Mungkin yang ada di pikiran para fans itu ketika ada pemilik kaya datang, bukan segitu banyak duitnya lah. Iya. Fasilitas dibagusin, stadion lebih bagus, terus itu pemain-pemain yang didatangkan pun juga lebih mungkin bisa bersaing lah, walaupun memang harga pemain sekarang udah gak masuk akal ya. Mungkin yang dipikiran mereka seperti itu, karena kan ketika lo fasilitas bagus, masalah-masalah luar lapangan lo beresin kan, harusnya harmoni di lapangan menjadi satu kesatuan yang nikmat gitu ditonton. Kalau gue nggak tahu apakah itu bakal, sebelum lompat ke harmoni ya, itu kan untuk dapat harmoni kan harus ada ya good governance itu dulu kan. Menurut gue ketika janjinya dia buat melunasi utang, beli klub, gak pakai utang, malah ntar gue bakal lunasin semua utang, terus kemudian fasilitas dibenerin, itu bagus, menurut gue emang bagus itu. Makanya nggak heran bahwa banyak banget pendukung Man United, terutama yang di online ya, di Twitter ya. Kalau yang di nyata kan, yang di Manchester sana kan masih kebelah tuh pro sama kontra kan, kecuali mungkin lu Mark Goldbridge gitu. Itu udah Qatari, I feel Qatari today tiap hari kayak gitu kan dia. Tapi menurut gue bagus, janjinya kayak gitu. Cuman biar gimana pun, menurut gue siapapun yang datang ke Man United
event bukan Qatar. Itu pasti tuntutannya adalah ya lo harus ngebenahin fasilitas Dan dan stadion siapapun itu Ya, gitu loh. dan yang kemungkinan besar dipilih adalah Jim Ratcliffe kan, Sir. Iya, walaupun si Jim Ratcliffe ini gue kemarin kan ditanya tuh, ini bagus bang berarti. Ya gue nggak tahu, lihat dulu ntar dia jalaninnya gimana gitu baru bisa dinilai Oh, kan. dia fans United kan? Iya benar. Fans. Tapi makanya tadi benar kata Rana, sebenarnya ini pilihannya Lester Evil doang. Iya, Dia betul. kan ini sport washing lewat kimia juga Lewat kan. sama. Ini Makanya ya, kalau ngomongin sport sama. Oh, dia washing, sponsor ini ya, McLaren ya, ada di Ya, belakang iya. sponsornya. Dia punya klub sepeda juga. yang punya Nice juga. Oke, ini untuk meluruskan bagi warga-warga kan banyak pasti kalau kita ngomong gini pasti komen, duitnya Glazer lo ambil juga. Lu coba jelasin waktu kita ngobrol Gimana? off air. Yang bilang nih duitnya Glazer diambil juga sama lu beli pemain. Coba kasih tahu itu duitnya dari mana, Ros. Tapi gue nggak tahu ya sebenarnya kan gue tidak ini ya. Gue tidak ingin berdebat kalau misalkan ketemu argumen kayak gitu di Twitter ya. Anggapannya kalau misalkan let's say gitu ada pendukung klub lain ngatain lu protes cuman jadi protes ke Glazer karena mereka nggak beliin pemain doang. Begitu dibeliin pemain juga diem gitu kan. Gue akan nganggap itu sebagai banter belaka gitu. Cuman kalau misalkan udah ada yang menyeriusi, gue akan bilang ya udah coba ini deh, coba cari informasinya yang benar biar nggak misinformasi gitu. Cuman yang gue kadang-kadang agak kesel kan kadang-kadang banyak figur penting gitu ya di media sosial Betul. menyuburkan narasi tersebut gitu kan. Lu padahal kan udah dikasih duit sama Glazer, masa nggak terima kasih. Jadi sebenarnya yang udah pernah kita bahas, yang kejadian adalah dan itu ada datanya, banyak kok media yang memberitakan ini bahwa sebenarnya investment Glazer ke United itu malah nihil. Ya, nol. Sebenarnya nol. Nol. Investasinya itu nol. Hah, lu Gitu. makan Jadi sebenarnya duit yang mereka dapat dari duit yang mereka gunakan buat transfer pemain itu hasilnya dari revenue. Dan revenue-nya dapat diputar keluar jadi jadi biaya transfer, dan itu pun kadang-kadang harus persetujuan Glazer dulu gitu. Nah, yang jadi persoalan adalah Glazer sudah tidak investasi, menaruh utang pribadi jadi utang klub. Mantap. Terus kemudian masih narik dividen tiap tahun, kecuali tahun kemarin kalau nggak salah ya, mereka nggak narik Nggak, karena tahun lagi kemarin. pandemi gitu Pandemi. kan. Masih kayak gitu, makanya kemudian ini kayak benar ketahuan pendukung Man United nganggapnya ini kok kayak lintah, makanya lu kalau bisa cabut deh siapapun ayo datang, makanya kemudian kita jadi sampai ke titik ini gitu. Mikirnya kayak jadi pinjol lah United ke Glazer. Jadi ya. gini sebenarnya gampangnya nih. Saya beli mic ini dari Rana, tapi dari utang. Nah, buat bayar utangnya adalah value dari mic ini gitu. Nah, ketika misalnya gua mau ngebenerin mic ini, gua akhirnya pakai value dari mic ini lagi gitu. Jadi muter di situ. Di situ aja. Tapi kalau misalnya mic ini ngasih untung, untungnya Diambil. buat gue. Jancuk Nah. emang. Nah, yang, Kira-kira kayak gitu. yang jadi masalah itu adalah di kepala banyak orang. Itu duitnya Glazer kan? Owner tuh kayak semua kayak Abramovich, owner tuh semua kayak Pak Florentino gitu yang emang ngasih duit itu, nggak gitu masalahnya. Glazer tuh one of a kind ya. Ya emang beda aja. Hampir sama ke Mike Ashley gak menurut lo? Ashley lebih pelit Lebih sih. pelit lagi. Oh, waktu itu. iya, oke. Makanya kemarin kasusnya sama kayak Newcastle kan, yang penting Ashley cabut dulu gitu. Iya. Nah, tapi juga gue mau juga nanya ke lu Ros, yang jadi masalah kalau misalnya tidak Qatar, emang orang dengan siapa yang punya angka segitu yang clean? Gak ada. Nah kan, nggak ada kan? Gak ada, serius. Makanya gue bilang sebenarnya gini loh. Valuasinya juga gak nyampe 8 Nggak, kan? Betul. Jadi sebenarnya valuasi Man United itu ditaksir total 6 miliar. Iya. Glazer tuh askingnya di 8 miliar gitu. Lebih sebagai perbandingan baru-baru ini Chelsea tuh dibeli Bully itu sedikit di bawah 6. Betul. Sedikit di bawah 6 gitu. Gue nggak tahu apa yang membuat dia ngotot sampai 8 miliar itu. Yang jelas kemarin tuh baca laporannya si Fabrizio Romano kalau nggak salah ya. Jadi si Sheikh Jassimnya si Qatar ini kalau nggak salah package-nya itu bid 7 miliar, terus nanti ketika udah deal gue tambahin lagi investment 1,5 miliar. Jadi totalnya total investment package 8 miliar walaupun bid pertama bukan 8 gitu. Jadi susah gitu. Cuman makanya kemarin ketika ditanya apakah ini bagus buat pendukung Man United, gue bilang ya gue nggak tahu kalau pendukung Man United yang lain, ini preferensi pribadi gue gitu. Again sama aja ketika lu bertanya lu seneng nggak ngeliat Cristiano Ronaldo golin gitu, gue bilang ya gue jujurnya conflicted gitu. Nah, jadi Ros, kalau buat lo di antara dua ini, kenapa Jim Ratcliffe yang tadi juga ada kasus sports washingnya juga Gue gak ngebela Jim better Ratcliffe tapi. daripada, nah jadi siapa kalau gitu? Emang nggak ada? Gak ada kan? Gak ada, memang gak ada. Makanya tadi Begini gua loh, bilang. jadi apa yang gue suarakan tuh sebenarnya lebih kayak lu kalau jadi supporter, kenapa sih nggak lu bergantung sama diri lo sendiri gitu loh? At least lu jangan kayak
ayo Jim Ratcliffe, ayo Ya kalau itu gue Qatar, sepakat. kayak gitu loh maksud gue. Itu Karena- posisi gue tuh kayak gitu Karena di sini. menurut gue maksudnya dengan value Manchester United kayak gitu, yang lu kan nge-tweet kan, harusnya klub tuh good governance. Iya. Menurut gue pribadi, good governance akan terjadi kalau klub lu kecil. Kalau gede udah Kalau ribet. misalnya klub lu gede, udah pasti satu kemungkinan besar aliran dananya dipertanyakan. Maksudnya let's say ini kita ngecek tadi makanya gue tanya, apakah ada orang yang punya duit 6 Arsenal mil? tidak tapi. Enggak, Kroenke tuh pernah punya lawsuit Iya, banyak benar punya. Cuman maksudnya di dalam Arsenalnya. di dalam Arsenalnya Arsenal tuh beres jalannya, maksudnya gitu loh. Terus kemudian gue juga tahu FSG kan juga dikritik sama pendukung Betul. Liverpool. Tapi kan eranya Michael Edwards good governance jalan dong Liverpool kayak gitu loh maksudnya. Gitu. Maksudnya menurut gue lebih gampang ketika klub lu, makanya kalau misalnya lu bilang ini emang Iya. Brighton itu jadi good governance karena klubnya tidak sebesar itu. Ya kalau misal mungkin lebih karena lebih gampang ya, bukan Iya. berarti tidak bisa terjadi kan sebenarnya gitu loh. Jadi posisi gue balik lagi adalah gue bukan kayak mendingan si ini mendingan si itu, tapi gue cuma pengen ayo dong men, lu supporter bola lu sadar dikit gitu loh. Waktunya lu untuk untuk bisa ngelihat secara lebih luas gitu loh. Gue tuh nggak tahu apakah ini sepenuhnya karena klub gede, klub kecil ya. Mungkin yang lebih tepat adalah at scale. Brighton tuh beneran kelihatan klub yang sesuai skalanya, bahkan melebihi skalanya kalau kita ngomongin Iya benar. untung ruginya. Nah, permasalahannya dari apa yang gue baca, tapi menurut gue ini tidak sepenuhnya salah sebenarnya. Glazers kan orang Amerika kan. Dari apa yang juga sempat dikutip sebuah sumber di Athletic, persepsi soal brand United selama ini, terlepas dari kekeringan prestasinya, coba deh lo tiap kali baca artikel tentang ada yang mau beli Liverpool, ada yang mau beli Chelsea, pasti ngomongnya gini, oh kalau MU pasti lebih gede lagi. Bahkan perbandingan NFL yang dipakai buat ngejelasin tau gak Ban? Iya. Kalau Chelsea dibeli segitu dia Denver Broncos, MU itu Dallas Cowboys. Dallas Cowboys itu adalah franchise olahraga yang paling gede di Amerika. At one point bisa dibilang mungkin sebelum bola divaluasi sebegitunya paling gede di dunia. Cowboys. Jadi ada persepsi yang sangat melangit soal MU, dan menurut gue bisa mengerti juga karena memang fanbase-nya segede itu. Gede banget fanbase-nya. Saya ngeliat dari social media, engagement media setiap akhir pekan tuh pasti seramai itu. MU menang aja masih ada yang ngocehin kan. Gak ada apa-apa pun masih jadi topik berita utama. Tapi kalau kita ngelihat, tadi kan udah dibahas ya. Misalnya ternyata gak jaminan lah lo punya uang banyak, lu bisa sukses. Harusnya dibilang contohnya PSG masih domestik juga. City membutuhkan waktu yang lama lah untuk akhirnya treble musim lalu. Dan kalau gue bisa bertanya, Aun tadi sempat bilang bahwa United tuh gede banget timnya kan, dibandingin sama Brighton yang kecil, atau nggak mungkin Brentford lah yang dengan cara dia mencari pemainnya. Nah tapi kalau misalkan kita ngomongin gimana sih cara akhirnya di luar dari Man United ya, luar Man United, gimana sih caranya bangun klub yang sustain dan sukses? Apakah memang kita klub itu butuh jadi kaya dulu? Gue ingat dulu Birmingham City itu investor Cina masuk, duitnya banyak tapi degradasi juga kan, gitu. Dan juga kayak misalkan Wolverhampton Wanderers lah, pengusaha banyak, ujung-ujungnya juga gak selesai juga kan. Itu yang ayam goreng siapa? Blackburn ya? Blackburn. Frankie's. Nah, apakah emang lu mesti kaya dulu nih biar lu sukses? Tapi kan ternyata kaya gak menjamin kan. Maksudnya gini, kita ngelihat ketika siapa ya paling gampang contohnya ya selain klub-klub itu. Apa ya yang kaya lagi? Gini, kalau menurut gue sih kaya gets you untuk beli gitu ya, obviously ya. Benar. Cuma menurut gue konglo atau yang punya kepentingan ya yang kita anggap jahat ini semakin kesini semakin pintar ya. Betul. And they spend wisely. Menurut gue Newcastle apa yang mereka lakukan dengan besaran spendingnya dan pilihan spending itu contoh spending wisely. Nah, good governance itu kan sebenarnya komponennya macam-macam. Nah itu. Ya, knowing how to run a business is one part of good governance. Nah menurut gue sejauh ini ya kita lihat nanti keuangannya mungkin kalau ada yang follow Swiss Ramble ada breakdownnya nanti di akhir musim. Kita bisa lihat in one facet menurut gue mereka good governance gitu. Cuman kan ada berbagai macam yang tadi yang Rosi bilang lah kalau saya mengambil posisi yang mirip. Sumbernya dari mana, apakah ada kepentingan yang dikangkangi dan lain sebagainya. Tapi kayak jahat bahkan bukan berarti nggak pintar sebenarnya. Kayak sinetron. Gitu. Penjahat James Bond kan banyak yang pintar juga. Betul. Menurut gue City itu satu-satunya yang bisa dikritik adalah
bagaimana mereka mendapatkan duitnya itu bisa dikritik. Cuman bagaimana mereka menjalankan klubnya itu nggak bisa dikritik karena bisa. menurut gue mereka tuh sukses untuk bisa jadi sustain Dan, gitu. dan juga kalau ngeliat City kan dia bisnis model akhirnya dia ke negara-negara lain Iya, membuka gitu. klub yang afiliasi dengan City juga kan. Betul. Dan harus diingat loh bahwa sebenarnya City itu sustainnya karena yang mengepalai itu dua orang jelas tuh, si Kivy Gristein sama si Ferran Soriano kan. Jadi ketika kemudian keluarga Abu Dhabi itu, kubu Abu Dhabi itu membeli City, mereka udah jelas gue pengen tim ini kayak Barcelona, sebenarnya kayak gitu. Makanya kemudian stadionnya City sama stadion kecilnya itu kan berdekatan kan kayak Barcelona. Makanya kemudian yang didatengin biar jadi kayak Barcelona siapa ya? Oh si Ki sama Ferran aja nih ditarik ke sini gitu. Dan loh. kalau kita melihat juga kan sebenarnya sebelum dia si Sheikh Mansur ini datang adalah si siapa tuh? Orang Thailand itu Taksin masuk itu kan dia membeli pemain tanpa ada perencanaan yang bagus. Perencanaan yang bagus. Sampai Joel dibawa lah, Benjali lah, siapa Robinho semua dibawa. Makanya kemudian jadi lebih rapi ketika ada Ferran sama Ciki gitu kan. Nah terkait dengan itu Ross ya, gue tuh pengen ngelempar ke Rossi terus sebenarnya sepanjang episode ini gitu. Because I am that not invested dengan isunya. Andai kata ya Sheikh, dari apa yang lo baca, seandainya Sheikh Jassim ya Qatar nih ya sama Jim Ratcliffe, Sir Jim Ratcliffe, pengemplang pajak di Monaco ini, dua-duanya jadi owner MU ya. Dan let's just say Jim Ratcliffe kan 25% katanya ke depannya mau jadi full owner ya. Cuman sementara Glazer tuh masih belum mau ngejual gitu. Nah, di bayangan lu dari apa yang lu baca, mana yang akan bikin lu lebih happy sebagai ownernya? Maksudnya antara dua itu? Antara dua, yang satu penjahat Arab, yang satu penjahat bule ini mana yang? Gua enggak serius. Nih, don't laugh, jangan ketawa. Enggak serius. Gue nggak ngebayang karena jujur aja gue belum ngebayang karena kan lu harus lihat dulu apa yang mereka lakuin kan sebenarnya. Karena kan sejauh ini kan so far yang kejadian adalah gue cuman bisa ngasih janji, ngasih promise. Gue nggak bisa ngebayang kalau misalkan apakah kemudian ketika promise ini, ketika mereka datang, apakah promise-nya kemudian dijalankan atau enggak gitu loh. Karena kan balik lagi ketika gue membaca yang keluar ini adalah reports kan sebenarnya. Kita nggak tahu apakah reports ini sebenarnya spin dari pihak masing-masing atau bukan sebenarnya. Karena gue ngelihat bahkan kayak reportsnya si Sheikh Jassim itu keluar dari Fabrizio Romano. Itu kan beneran cara ngeberitanya kayak ngebas kan, kayak buzzer kan kalau lu lihat di Twitternya. Jadi gue belum bisa sebenarnya untuk ngelihat siapa sih sebenarnya yang bisa paling bagus nih antara dua kubu ini. Cuman kalau misalkan gue memasukkan pandangan idealistik gue gitu, katakanlah seperti itu ke dalam ini, gue cuman pengen ngelihat siapapun yang masuk gitu ya. Coba deh petakan dulu lu pengen ini klub atau tim ini jalannya kayak gimana gitu. Dan gua rasa itu di semua klub kayak begitu yang bagus ya. Terus kemudian taruh sporting director yang emang udah punya CV bagus. Lu lebih ke gitu. Roadmap setelahnya gitu. Iya gitu. Maksud gue siapapun yang masuk lu harus kayak gitu maksud gue. Jadi lu harus nempatin sporting director yang CV-nya terbukti nih, bukan lu beli terus lu nggak tahu mau ngapain gitu kan. Maksudnya ya kira-kira kayak gitulah gitu. Perencanaan dasar lah, repelita bang. Rencana pembangunan 5 tahun, betul. Soalnya kan kenapa gue nanya ini, kenapa gue kepo adalah sebenarnya dari beberapa aktivitas lain dari kedua calonnya itu kan bisa agak diproyeksikan. Siapa akan seperti apa dari statementnya. Apakah nantinya dipenuhi atau enggak ya nggak tahu. Namanya juga janji. Makanya analoginya adalah seperti memilih calon presiden. Memang. Ya kan? Nah cuman why I wanted to know your thoughts about that ya adalah karena kalau si Ratcliffe dia ada contoh di Nice. Ya di mana dia kadang-kadang involve, kadang-kadang enggak, naruh orang, dan ada sinyal-sinyal di mana dia bilang gue pengen benar-benar involved, benar-benar hands on. Nah, kenapa itu gue tanya ke lo? Karena menurut lo itu hal bagus karena manifestasi itu bisa beda-beda. Todd Boehly ikut campur nggak bagus. Gitu loh. Karena menurut gue apa yang terjadi di Nice itu di Ligue 1, dia kan dia bertiga kalau nggak salah si Jim Ratcliffe itu ya, bertiga ya, sama dua temannya lagi orang kayak Inggris juga gitu. Gue lupa namanya. Sebenarnya Nice itu baru kelihatan musim ini. Dia mulai bagus. Musim-musim awalnya itu kayak
pasang surut, makanya dipertanyakan juga ketika kemudian dia pengen ngakui sisi Man United dengan alasan gue pernah nanganin Nice kok. Tapi kan musim-musim awalnya Nice juga pasang surut gitu. Iya, tapi Jadi, apakah itu menjadi apa ya? Maksudnya bukan jadi tolak ukur juga ya. Apakah karena dia fans juga mungkin approach-nya akan berbeda? gue nggak tahu ya, balik lagi. Karena biasanya fans itu kan memiliki keterikatan yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Maksudnya kayak kita nih ngomongin Man United, lo Aun fans United, kita ngomong itu kita berasa terikat banget. Apalagi si ya dua-dua juga fans lah, si Sik juga fans juga kan. Again kalau misalkan analoginya ini adalah pemilihan presiden gitu ya, gue akan tetap skeptis sampai terbukti sebaliknya. Sebenarnya sih kayak gitu aja. Gitu. Jadi narasi bahwa lu fans atau bukan kan sebenarnya bisa aja itu kan sesuatu yang dispin kan. Bisa jadi. Tapi memang ya apapun yang terjadi, kalau kita bisa bilang ini kan kita ngomongin apa namanya United ya, tim gede. Ya kan? Nah tapi kalau tim kecil nih kalau mau sukses gimana caranya? Kan udah banyak contohnya. Udah banyak contohnya. Misalkan lu Brighton lah, lu bikin tim tadi lu bilang pemain-pemain bagus dijual, Ajax juga padahal Ajax gak kecil loh, Ajax sebesar pemain bagus dijual dengan harga ini, dan musim ini Ajax penampilannya juga karena gue kebetulan fans berat pemiliknya, jadi pemiliknya ini fans orang Brighton asli. Iya, Brighton, orang Brighton asli. Warlock ya. Warlock dia ini kebetulan master matematika juga, kampusnya kampus bagus inget gue. Apa Loboro gitu. Jadi gak kampus bagus ternyata, sorry. Kampus biasa aja. Sorry. Ya intinya dia orang pinter lah. Dia akhirnya bikin perusahaan judi. Nah perusahaan judinya dia ini pakai banget statistik. Gue jadi lupa namanya. Gue ngefans banget. Jadi dia ini beneran info sama timnya. Udah sama dia orang lokal, fans tim, punya duit. Tentu juga dengan akses Amerikanya ternyata. Gue baru baca akhir-akhir ini makanya American Express. Itulah yang mungkin bikin Brighton tuh jadi beda gitu. Tony Bloom. Nah makanya dia mungkin salah satu percontohan yang bagus juga, fans. Terus juga punya ya pintar tapi gitu. Balik yang tadi lu bilang, Brighton gak sebesar Man United. Pressure-nya juga gak sebesar itu juga. Dan mereka bisa berada di atas ini kan karena ya udah gaya bermain yang dia mau. Terus pemainnya juga sesuai pilihan. Pressure-nya gak sebesar itu. Walaupun mereka kalah juga yang ngebully ya udah. Karena kalau kita ngomongin ya big teams ya, kita udah bukan bicara football club gitu, udah bicara brand bisnis. Dan itu yang gue juga termasuk belum nemu gimana caranya si klub-klub middle ini bisa naik di level itu gitu. Iya, jadi sebenarnya tantangannya Brighton sejauh ini dapat sustain, tapi suksesnya belum kan. Sukses secara raihan trofi lah seenggaknya gitu kan. Itu yang belum dapat. Cuman yang gue lihat kan sebenarnya ketika lu tidak punya, kan nggak bisa dibilang Tony Bloom miskin juga ya, kaya tapi bukan super kaya kayak pengusaha-pengusaha Timur Tengah lah gitu katakanlah. Cuman yang bisa lo lakukan adalah satu, ya itu tadi lu being efisien, being efektif gitu. Caranya gimana ya gunain data kan kalau Brighton itu sebenarnya. Jadi mereka tuh udah punya, kayak kita pernah bahas, udah punya daftar pemain tuh tiap posisi tuh udah banyak. Jadi kalau ini cabut kita udah punya gantinya gitu, kita udah punya squadnya lagi bikin gitu. Aplikasi masih yang bikin aplikasi. Iya dia kayak punya database sendiri gitu. Iya, dia punya database sendiri sampai kayak gitu, benar. Dia kerja sama football. Sebenarnya buat nambahin ya, ya pendekatan statistik, mungkin itu kenapa ada yang bilang ada Amerikanisasi ya. Contoh yang bagus pun. Invest in youth obviously, karena kemungkinan harga akan lebih murah pasti ketika lo invest sama pemain muda, right? Semahal-mahalnya klub gede mau nge-outbid lo di situ, itu kan sebenarnya dia juga takut ini kalau misalnya nggak works out ngapain gue bayar semahal ini. Betul. Cuman ini menurut gue klub kecil akan selalu seperti itu ya. Mungkin polanya. If they have enough sekali waktu akan bisa tembus ya. Cuman ini terkait dengan soal owner tadi, kenapa dua orang kaya ya. Dan kenapa mungkin kalau gue dibanding Rossi, like there's a lot I don't like about Qatar. Tapi kalau udah ngomongin bola, gue tuh agak nihilis. Kenapa? Karena pada akhirnya bola itu tidak ada salary cap, spending is ungoverned. Jadi memang kenyataannya siapa yang kaya mau kayak apapun metodenya dia akan masuk dan dia akan menang. Because pada akhirnya fans, dan ini kenapa mungkin Rossi berkonflik soal ini, they just want to feel happy from seeing tim yang menang apapun cost-nya gitu. Menurut gue selama tidak ada infrastruktur yang menjaga unchecked spending, dan mau ada FFP juga akan selalu bakal diakalin lah. Orang yang kaya
cukup bisa punya lawyer dan orang pintar di finance yang mereka bayar mahal untuk mencari loophole-nya Betul. apa. Pasti ketemu. Jadi menurut gue selama that isn't governed, solusi entah itu dari pengawasan atau dari perundangan untuk bisa menjaga itu bakal sangat-sangat lama untuk bisa ketemu gitu. Dan sistem yang ada nih akan selalu seperti ini. Ya. Klub-klub kecil tadi harus invest lebih pintar bahkan. Mungkin Itu pressure untuk bahasanya. invest lebih pintar itu lebih ada di klub kecil because they're smaller. Mereka ujung-ujungnya tidak akan menjadi yang paling gede di rantai makanan. Tapi untuk bertahan di pedestalnya, they always have to use. Mereka harus, ya yang klub gede harus pintar, tapi klub yang menengah menurut gue harus lebih. Because gue gak tahu, ini kembali ke tipikal ya. Apakah lo tipikal orang yang lebih blow on ketika resource lo banyak, atau justru ketika lo terbatas? Kan ada juga Iya, tipikal iya. yang kayak, Bener, ada. ketika gue terbatas karena gak banyak yang gue pikirin, gue lebih pintar gitu. Ya terjadi itu ketika Frank Lampard ya musim pertama di Chelsea kan nggak bisa beli pemain tuh ya, jadi dia memaksimalkan yang ada. Tim Abraham jadi bagus tapi ternyata musim kedua berantakan. Liganya Thomas Tuchel juara Liga Champions. Sama mungkin kalau tadi ngomongin Rana juga fans mau merasakan happiness Los Galacticos. Iya, I mean Pendatangan semua bintang tapi hasilnya ya bermasalah semua. Kalau soal perspektif fans ya, gue tuh agak sebenarnya kan kalau soal owner bermasalah nih berapa kali ada Virzi ya. Virzi sangat pintar lah ngomongin geopolitik. Tapi dia punya poin yang benar kalau ngomongin perasaan fans ya sebenarnya. Ya kan dia juga nggak bisa mengontrol apa yang terjadi gitu Betul. loh. Bukan salah dia juga gitu. Jadi Iya, emang iya, itu paham. emang kalau gue sih ngerasa ya mungkin ya, ini kan belum terjadi sebegitunya ke gue sebagai fans Arsenal. Nggak tahu nih tiba-tiba nanti ada negara Timur Tengah lain. Oke, Kroenke kita mau beli gitu kan. Cuman emang pada akhirnya tuh jadi delicate act gitu loh. Ya, aku paham. Kayak oke, iya gue tetap dukung tapi ada hal-hal yang gue nggak excited. Emang Biasanya, ya. susah loh mengubah perasaan yang terinternalisasi selama ini tuh agak tricky gitu. Betul. Blame, kalau buat gue posisinya blame everyone except the fans gitu karena ya Fans ya once happy aja. working class people gitu loh yang gue cuma pengen happy Ya gitu loh. ngomongin bola kan setiap akhir pekan menjadi hiburan bagi kita semua, apalagi orang-orang yang jomblo ya. Akhir pekan nggak tahu mau kemana, nonton bola aja. Apalagi kalau fans MU ya depresi terus. Tapi kalau ngomongin United nggak bakal ada bisa, apalagi pemilik klub kita juga akan menunggu hasilnya seperti apa. Ini kan udah lama banget ya digoreng ya, si Jasim, si Sir Jim Ratcliffe, terus Glazer maunya apa. Tapi yang kita bisa mungkin tunggu adalah hasilnya seperti apa. Bener kata Rana Rossi, ini apakah gorengan buzzer atau itu nggak ada yang tahu kan. Tapi yang satu yang pasti adalah yang bukan gorengan dan fakta adalah Spanyol, Turki dan Skotlandia itu lolos ke Piala Eropa 2024 di Jerman. Yang paling kesel adalah Norwegia, ada Erling Haaland dan Odegaard, mereka tidak pernah lolos ke major turnamen sejak tahun 2000. Tapi bukan itu yang mau dibahas karena ya Spanyol menang 1-0 lawan Norwegia, golnya Gavi ya. Yang itu ngebuat akhirnya Skotlandia lolos. Ya, Skotlandia. Scott McTominay top skor ya? Masih ya? Kok nggak salah ya? Masih sama Masih. Højlund. Apa? Di bawah Lukaku, gila. Belgia juga lolos ya, Belgia lolos ya. Dan kita nggak mau ngomongin itu karena tim-tim itu memiliki talent pool yang lumayan tebal lah. Kecuali Belgia mungkin sedang regenerasi. Tapi yang mungkin orang tidak sadar, kemarin kita sempat ngebahas Jerman. Jerman itu sedang bermasalah dengan regenerasi. Tapi Betul. kemarin di Twitternya Flanker itu sempat ngebahas bahwa Italia juga mengalami krisis ini depan. Ini ya. Ini dia nih. Tuh. Dari sekarang jadi kayak Raspadori, Bobo Vieri ya kan. Scamacca, Berardi gitu. jauh banget tuh bedanya. Jauh banget sih. Moiskin Sebenarnya ada permasalahan. Paling kentara adalah ketika zaman dulu kan kita ya Del Piero, Vieri dan lain. Sekarang bahkan penyerang utamanya mereka adalah pemain keturunan Argentina. wow. Ya. Yang main di Genoa kalau nggak salah. Tapi di Napoli pun juga banyak orang keturunan Argentina kan? Iya, maksudnya kalau ini pure dia Ini tuh pure orang Itali nih. orang Itali yang baru main di Itali musim ini di Kayak siapa dulu? Camoranesi. Ya, modelnya modelnya kayak Dia gitu. kan pindah ke warga negara Pindah kan warga. itu. Jadi dia awalnya di Boca kalau nggak salah. Oke. Akhirnya main di Itali. Baru musim ini main di Itali. Gue lupa namanya siapa jadinya. Sebenarnya kalau ngelihat Italia itu gampangnya sih kalau gue pikir ya, kita pernah ngebahas Italianya Conte, inget gak? Italianya Conte itu kan beneran sangat-sangat tidak
kalau ngomongin quality wise tuh gak bisa dibilang wah lah. Bahkan penyerangnya itu Graziano Pelle tuh main di Tiongkok Southampton waktu itu juga, kan. iya, Udah main di Tiongkok udah gitu. pensiun bola lagi sama Cuman Walker. kita kemudian terkagum-kagum gitu loh melihat Italianya Conte gitu. Jadi gue tuh ketika ngomongin Italia sebagai sebuah timnas gitu ya, terlepas bahwa sekarang udah bukan levelnya Del Piero, Vieri, Inzaghi dan segala macam gitu ya. Gue ketika Italia gitu ya masuk ke dalam turnamen internasional, itu Italia yang beda iya, sih. Gue akan tetap mewaspadai gitu loh, karena gue selalu berpikiran bahwa kalau ngelihat pelatih Italia gitu ya, sekolah pemikirannya itu kan bukan mencari sebuah filosofi saklek, Ya. tapi mencari gimana caranya menang, bener, how to win gitu, gimana pun caranya gitu. Maksudnya gimana pun caranya bukan curang ya, maksudnya Yeah. jadi being pragmatis sebenarnya kayak gitu. Dan lu bisa lihat salah satu pelatih terbaik Italia yang masih ada di sampai sepak bola modern sekarang, Carlo Ancelotti, itu kan tidak pernah tahu kita filosofinya apa gitu loh. Tidak jelas ya dia maunya. Dia menyesuaikan. Iya, dia pernah main formasi cemara di AC Milan, terus kemudian dari 4-2-3-1, terus kemudian sekarang di Real Madrid pakai 4-4-2 berlian gitu loh. Jadi dia akan lihat komposisi yang ada dulu di klubnya Yang kayak ada di gimana, timnya. terus kemudian bakal gue maksimalin gitu. Itu sebenarnya menurut gue itu memang sekolah pemikiran pelatih Italia banget gitu. Menurut gue yang Gue harus banget lah itu. yang harus diperhatikan adalah mungkin Spalletti ya di apalagi mau ngejar, dia udah pasti lolos tuh sih mesti. Oh, segrup sama Inggris ya, menang Iya, masih betul, lawan Inggris betul. ya nanti ya. Susah, udahlah Inggris yang juara. Jadi dia tuh baru 3 kali dia mimpin Nah, tapi Italia. gini, gue yang harus diperhatikan adalah yang lagi keluar beritanya adalah tuh pemain main judi loh. Tonali, Iya. Zaniolo. Nah, itu kalau nggak ada sebenarnya permasalahan bukan di depan. Ya kan? Dari gelandang. Gelandang loh, Tonali bang. Tonali kalau Italia lolos ke Euro nih gak ada Tonali itu bagaimana sih jadinya. Tapi di luar itu ya. Tapi kalau kita perbandingan itu jelas apa sih sebenarnya yang ngebuat Italia itu ternyata lini depannya tidak semenakutkan itu dulu. Apakah karena liganya atau Kenapa? mungkin klub-klubnya Iya, itu gue juga heran. klub-klubnya tuh tidak menggunakan, karena dulu ada serang penyerang Torino yang sekarang di AS Roma. Belotti. Iya. Belotti yang mau dibeli Arsenal. Karena perkaranya di Italia itu mirip kayak di Indonesia, Bang. Kenapa tuh bang? Kebanyakan pakai pemain asing penyerangnya. Oh iya benar juga. Oh gitu. Oke. Napoli pakai Osimhen. Oh iya. Lukaku di AS Roma, Tammy Abraham. Betul. Itu kan pakai pemain asing semua, sama kan kayak di kita. Inter tuh Lautaro Martinez. Karena memang Indonesia itu Italinya Eropa. Oh wow. Jadi betul. kalau Dan kebalik dan sebaliknya juga gitu. Exactly. jadi harusnya Italia ini kayak ada komik Jepang namanya Blue Lock. Bulog ya, Dia nyari penyerang Benar, justru benar, sekarang. penyerang. Tapi ya itu kan ya mungkin karena posisi-posisinya dia diambil penyerang ya. Betul. Emang terkadang tuh muncul aja masalah yang nggak dikira gitu. Emang lu tanya 10 tahun lalu, ya mungkin Italia bakal kekurangan penyerang, mungkin enggak gitu. It Ya. just happen dan sekarang tapi kan Italia kan adalah negara dengan kurikulum sepak bola dari segi taktikal, apalagi ya dengan Coverciano-nya, dan dulu ada ya Primavera, kita tahu ya yang mereka selalu mempelajari lah masalahnya apa. Jadi gue gak akan kaget kalau ke depannya masalah soal ketiadaan penyerang ini Bakal kelar juga. akan jadi sesuatu yang diseriusi gitu. Yang menarik adalah sang pelatih Spalletti ya, yang sangat ofensif. Sebenarnya Mancini pun kan juga waktu menang Euro kan juga mengubah Betul. persepsi orang Iya, akan iya. timnas Italia. Italia. Italia menang Euro ya? Spalletti sebenarnya dengan Napoli juara dengan penyerang yang terbaik, salah satu yang terbaik di Eropa dalam Osimhen yang kayak dibilang tadi bukan Italia. Cuman kalau kita ingat juga ya, I'm not saying dia punya Francesco Totti, tapi kan salah satu formasi terkenalnya di AS Roma Ya, pada terklasis masanya kan adalah tidak ada penyerang ya. Betul. Jadi mungkin diharapkan dengan talent pool yang menipis ini, Spalletti bisa mencari solusi. Italia bisa bermain ofensif dengan fluid dan baik, namun memang tidak ada striker yang mumpuni gitu. Dan ya Spalletti tuh pelatih yang cukup punya ideologi ya kalau gue ngelihatnya. Jadi mungkin diharapkan dia bisa menanamkan sesuatu lah. Suatu blueprint yang bisa dipakai Italia. Iya, mungkin solusinya bukan mencari striker tapi memaksimalkan lini kedua ya. Karena kan sebenarnya turnamen major gini lu nggak butuh siapa yang cetak gol. Striker nggak penting. Saya striker Benar, udah nggak usah benar, nyetak gol. ya, iya. Siapa nyetak gol menang hasil akhir. Karena turnamen bukan liga. Turnamen, Liga betul panjang, sekali. sustainable. Itu yang mungkin bisa dijadikan patokan lah ya. Karena Prancis juara dunia, Giroud si nendang ke gawang juga enggak, tapi dia memberikan space yang luar pada Kylian Ya, tapi ada Mbappe sih. Betul. So that's kind of like Ya sama pertanyaannya kalau kita bisa bilang Itu udah cheat code itu. iya, sama seperti pertanyaan yang kita bilang bahwa kita sempat bahas Jerman, talent pool
sangat menipis. Tapi akhirnya mereka Nagelsmann ini meraih kemenangan pertama mereka ya di dengan gaya stylishnya seperti ini ya. Betul. Fashion sekali Ini bagaimana? mendingan daripada yang dia pakai jas kotak-kotak Betul, itu ya. betul. Gimana ini jadi menang di Amerika walaupun ya menang 2-1 ya? Iya, 2-1 gitu. kan, comeback kan. Gue ngelihatnya sebenarnya kita ngebahas talent pool Jerman agak kurang kita bahas ya waktu itu. Cuman kaitannya harus diingat adalah talent pool Jerman tidak cocok dengan gaya mainnya Hansi Flick. Ya, karena Intinya beda. seperti Ya. itu. Intinya seperti itu. Kemudian sekarang datang Nagelsmann yang menurut gue lebih pragmatis daripada Hansi Flick gitu. Makanya kemudian dia bisa lebih kompromi menerapkan taktik di timnas Jerman gitu. Yang gue lihat kan kemarin cara mainnya itu kayak ini kayak timnya si Aun nih, Bayer Leverkusennya si Xabi Alonso beneran main narrow di belakang. Terus kemudian ketika ruang kebuka passing between the lines gitu kan. Kayak gitu yang dimainin sama Nagelsmann gitu. Jadi Jermannya lebih compact lah ketimbang Hansi Flick yang menurut gue emang nyaris ultra ofensif ya, maksain mau main ultra ofensif tapi pemainnya gak sesuai gitu loh. Jadi kemudian ini lebih disesuaikan aja sebenarnya sama Nagelsmann gitu loh. Jadi yang gue baca-baca juga rasa optimisme itu muncul karena ngelihat hal tersebut gitu. Kayak oh gini ya cara maksimalin yang kita punya gitu. Main pun Jamal Musiala kan kemarin kan. Ya sebenarnya sample size masih satu game ya, masih susah ya. Cuman yang juga kurang merasa adalah tim Jerman tidak pernah terasa kayak sebuah tim Hansi Flick sebenarnya. Ya, Nagelsmann itu dengan main sangat narrow yang dibilang tadi sangat compact dan dia kan prinsipnya yang juga dipakai to a certain extent sama Leverkusen kan adalah mendekatkan pemain. Ya. Right? Banyak bahaya bisa terjadi. Gue nggak sepenuhnya setuju kalau dibilang talent pula Jerman ini lumayan kecuali di depan sebenarnya masih pakai si Füllkrug ya. Tapi Florian Wirtz didekatkan dengan Musiala Betul, itu bagus. Itu bahaya itu banget works, itu. Itu bahaya banget itu top class. Dan kalau melihat dari penampilan, misalnya satu pertandingan masih terlalu dini, tapi gue akan bertanya kepada kalian sebelum closing, apakah kalian yakin dengan Jerman Julian Nagelsmann? Rossi? Gue tuh lebih yakin Nagelsmann ketimbang Hansi Flick sebenarnya. Karena itu tadi bisa manfaatin apa yang ada itu aja. Rana? Iya kalau barnya Hansi Flick jelas lebih pede sama Nagelsmann ya. Akan main di tuan rumah juga di Jerman. Dan dia punya jejak rekam bisa bikin tim yang biasa aja itu overperform. Jadi gue cukup excited dan dalam wawancara kan dia bilang dari Bayern Munchen gue akan mengambil positif dan gue akan mencoba belajar dari kesalahan gue di Bayern Munchen. Jadi di situ itu indikasi kalau I did some mistakes, gue akan coba untuk ngulangin ketika di timnas Jerman. So gue cukup positif. Kalau gue yakin karena asistennya bagus, Sandro Wagner. Oh iya. Sandro Wagner itu punya pengalaman main yang mungkin orang Jerman lain gak punya, itu main di Asia. Selain itu yang keren lagi adalah keduanya cocok ketika pakai vest. Jadi kemungkinan Betul sekali, memang fashion dari Nagelsmann tuh kadang di luar nalar kita semua ya. Fashion sekali. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan atau menonton Box to Box Football Show episode kali. Terima kasih Rossi, Rana, Aun, pembahasan yang luar biasa. Kita akan bertemu lagi dan jangan lupa subscribe juga di YouTube-nya Box to Box Indonesia. Gak cuma ada Box to Box Football Show, ada juga Box Out Indonesia. Kemarin ada Rana ngobrol sama P-Double, legendary di OG, kurang Amar doang. Dan sampai jumpa di episode Box to Box Football Show selanjutnya. Gue Tio, Rossi, Rana, dan juga Aun cabut. Bye-bye.